Perkenalkan, kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling, mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Dr. Rita Cynthia. Jadi kami di sini ingin membuat video eksperimen sosial tentang bagaimana orang berprasangka terhadap kami. Jadi, perkenalkan saya Elisa Utama Putri dengan teman saya Bunga Nuswa Salsabila. Saya Wila Ramadayanti. Saya Pradai Saputra. Saya Valencia Gisia. Saya Umuka Indonesia. Saya Aliana Fadila. Saya Jalan Jati. Kami dari kelompok 2 ingin membuat video tentang prasangka. Ayo ikuti kami. Stay tuned. Perkenalkan, nama saya Gilang ya. Ya, perkenalkan saya Risa Kak. Kami dari Bimbingan dan Konseling dari UNIT. Jadi kami ini tadi melakukan eksperimen terhadap orang bersadar PJ. Bagaimana sih orang bersadar? Sebenarnya boleh aja, apalagi kalau orangnya ya kuat sama agamanya ya. Tapi ada pun kita mengkondisikan ya. Mungkin sebaiknya menggunakan press gitu kan. Tapi nggak apa itu, bagus ya, saya respect. Emang ada pikiran ke arah negatif tidak? Oh nggak ada. Oh, iya. Bagus. Mungkin itu aja lah. Banyak apa? Ya kan.
Izin Bu, izin perkenalkan diri. Saya Elisa, ini bersama teman-teman saya. Nah, kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling Bu, dari Universitas Bengkulu. Jadi sebenarnya kami dari tadi mengikuti Ibu dan dari Ibu belanja di Hypermart tadi. Jadi kami berusaha untuk membututi Ibu. Jadi apakah Ibu berasa diikuti? Iya. Iya. Nah, jadi kami sebelumnya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya ya Bu. Jadi kami itu lagi izin untuk membuat video tugas berupa tentang prasangka. Jadi menurut Ibu bagaimana prasangka Ibu terhadap kami yang berusaha untuk membututi Ibu tadi? Boleh diceritain Bu? Ya kalau dituntut kan ya sedikit cemas kan ya, karena apa saya ada salah gitu kan. Kenapa ya saya dibuntuti ya? Jadi kami ini sedang melakukan eksperimen Bu mengenai prasangka. Bagaimana reaksi prasangka orang itu saat kami mengikuti orang lain begitu Bu. Maaf Bu. Mohon maaf Bu. Terima Makasih juga. Makasih juga, Bu. banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu prasangka. Oke, jadi mungkin sudah ada yang mengetahui ya apa itu prasangka, dan juga mungkin ada yang belum mengetahui. Dan bagi kalian yang belum tahu, jadi prasangka itu adalah suatu pemikiran atau sikap negatif yang terbentuk tanpa adanya dasar yang kuat serta bukti yang memadai. Nah, akar dari prasangka ini sendiri biasanya terbentuk karena adanya stereotip yang kurang akurat teman-teman, dan juga informasi yang keliru, yang dimana memicu seseorang untuk memiliki emosi yang negatif teman-teman, yang menimbulkan rasa tidak suka, rasa benci mungkin, dan juga rasa tidak kurang apa ya dengan suatu individu atau kelompok tersebut. Nah, jadi prasangka ini ternyata teman-teman tidak hanya sekedar pemikiran. Prasangka ini bisa menjelma menjadi tindakan diskriminatif, yang dimana adanya kelompok atau individu yang dirugikan berdasarkan prasangka yang mereka anut tersebut. Jadi penting sekali ya untuk kita teman-teman untuk mengetahui dan mengenali prasangka, agar dimana hidup kita itu bisa menjadi lebih adil dan juga lebih inklusif untuk kedepannya, dan kita tidak merugikan satu sama lain. Oke, jadi mungkin hanya itulah penjelasan prasangka dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua kesimpulan. Yang pertama ada kesimpulan eksperimen prasangka cadar dingin. Dari eksperimen ini terlihat bahwa prasangka orang terhadap pemakai cadar dingin tidak sepenuhnya negatif, melainkan dinamis. Dan juga ada faktor-faktor. Yang pertama ada respon awal, yaitu kejutan atau rasa penasaran. Nah, yang kedua ada adaptasi cepat, kembali ke aktivitas rutin. Yang ketiga, ada prasangka tidak selalu negatif, tapi dipengaruhi bias sosial. Nah, jadi kesimpulannya, orang mungkin awalnya notice karena cadar jarang ada di nge-gym. Tapi, begitu sadar, nggak ganggu, mereka lanjut olahraga biasa aja. Artinya, prasangka nggak selalu negatif, kadang cuman karena kebiasaan aja. Yang kedua, kesimpulan eksperimen orang misterius di tempat belanja. Nah, eksperimen ini menunjukkan bahwa yang pertama ada prasangka diikuti muncul karena otak manusia sangat sensitif terhadap potensi, ancaman, efek hypervigilance. Yang kedua ada konfirmasi, bias bekerja. Begitu seseorang curiga, semua gerakan kita akan dibaca sebagai mengikuti meski sebenarnya netral. Yang ketiga ada lingkungan, berpengaruh di tempat ramai. Misalnya di mall, pasar, orang-orang lebih mudah merasa diikuti karena suasana sudah bikin was-wasan. Nah, jadi kesimpulannya tuh ketika orang merasa diawasi, otaknya akan menganggap semua gerakan kita sebagai penguntitan. Padahal mungkin cuma kebetulan. Prasangka ancaman ternyata lebih cepat muncul daripada logika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu saja video eksperimen dari kami yang kami lakukan di dua tempat. Yang pertama ada di gym dan yang kedua ada di Hypermart. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.